Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, selamat pagi Bunda Kepala Sekolah yang saya hormati, dan anak-anakku yang Bu Restu banggakan. Nah, hari ini Bu Restu akan menyampaikan untuk sosialisasi program AKM. Nah, anak-anak ini utamanya untuk kelas 4, nantinya bagi yang akan naik di kelas 5, penting sekali untuk mengetahui tentang AKM ini. Apa itu AKM? AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi, dulu itu ada yang namanya Calistung. Nah, sekarang tidak ada Calistung, tapi ada yang namanya AKM. Nah, AKM ini nanti meliputi kemampuan dalam berbahasa Indonesia dan matematika kalian. Jadi, untuk AKM itu nanti materinya adalah literasi dan numerasi. Nah, anak-anak, Bu Restu share screen ya untuk materi tentang AKM yang akan Bu Restu sampaikan hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Nah, AKM ini rencananya akan dilaksanakan untuk tahun ajaran baru besok bagi kelas 4 yang naik ke kelas 5 itu pada bulan Oktober jika tidak ada kendala atau penundaan. Nah, untuk AKM ini sendiri nanti akan dikerjakan secara online dan kemungkinan anak-anak nanti bergiliran atau ada jadwalnya untuk datang ke sekolah mengerjakan AKM ini di sekolah untuk menghindari kecurangan ataupun kesulitan-kesulitan yang bisa saja terjadi di rumah. Misalnya tidak adanya perangkat untuk mengerjakan soal AKM. Nah, mengapa harus ada AKM ini? Bentar. Nah, dasar AKM adalah asesmen untuk perbaikan sistem pendidikan. Jadi, asesmen ini tidak seperti UN ya. Kalau UN itu fokus kepada hasil akhir dari ujian nasional yang biasanya tidak maksimal karena hanya menggunakan pilihan ganda tadinya. Terus AKM ini dia nanti akan memetakan kemampuan siswa, kemampuan kalian dalam menganalisis atau apakah mampu untuk mengerjakan atau menerima pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Seperti itu. Kemudian AKM ini juga tidak memotret hasil belajar siswa, tapi untuk mengukur kompetensi dasar minimal apakah sukses atau tidak dalam sebuah mata pelajaran. Seperti itu. Lalu diharapkan AKM ini juga dapat meningkatkan proses berpikir anak-anak dalam literasi di semua mata pelajaran. Ya, jadi literasi itu adalah dasar dari semua mata pelajaran. Walaupun matematika itu juga pasti ada literasinya. Kalian pasti soal matematika juga pasti ada soal ceritanya kan? Nah, seperti itu. Nah, yang akan Bu Restu sampaikan yang pertama ini sebenarnya lebih ke literasi dulu. Nah, anak-anak, kemudian instrumen asesmen nasional ini untuk kepala sekolah itu dapat melihat karakteristik input pembelajaran siswa ya dalam lingkungan sekolah. Kemudian untuk Bu Restu juga bisa melihat hasil belajar kalian. Nah, nanti setelah kelas 5 bisa sama Bu Restu atau mungkin sama Bu Lisa atau sama Pak Yuli yang di gurunya di kelas 5, itu nanti kalian dari hasil asesmen ini itu dapat dilihat kemampuan apa saja sih yang kurang, itu nanti harus ditingkatkan lagi. Nah, kemudian untuk anak-anak atau peserta didik itu untuk melihat, kalian bisa melihat hasil belajar kalian itu kalau ulangan dapatnya seberapa sih, seberapa mampu kalian mencapai kriteria minimum yang dipersyaratkan itu tadi. Nah, kemudian anak-anak, tujuannya apa sih ada asesmen nasional? Jadi yang melaksanakan asesmen ini nanti tidak hanya kita, tidak hanya se-Surabaya, tapi seluruh Indonesia, hampir sama seperti UN anak-anak. Ya. Nah,
Kemudian siswanya itu nanti siswa kelas 4 sekarang yang naik di kelas 5, satu sekolah itu hanya dipilih 30. Jadi kalau misalnya 32 siswa naik, ada 2 siswa yang tidak ikut AKM, jangan terus berpikir, oh kok saya nggak diikutkan ya, apakah saya kurang, apakah saya tidak mampu untuk ikut. Bukan seperti itu, tapi nama-nama yang ikut AKM itu adalah sampel yang sudah ditentukan dari pusat. Ya, jadi bukan Bu Restu yang mengusulkan, bukan dari sekolahan, bukan Pak Yaya yang mengusulkan atau Bu Kepala Sekolah mengusulkan nama-namanya, itu tidak. Tapi data kalian yang sudah terdaftar di Dapodik itu nanti akan diambil sampel. Satu sekolah adalah 30 siswa. Nah, 30 siswa itu nanti itu akan mewakili sekolahan untuk melaksanakan asesmen itu tadi, ya, mengikuti ujian itu tadi. Jumlah soalnya ada 30 soal anak-anak. Nah, itu nanti kayak kalian kayak main game. Nah, main game tapi bentuknya ujian. Tujuannya apa? Nah, dari informasi hasil asesmen dan perbaikan kualitas pembelajaran setelah kalian nanti melaksanakan AKM adalah hasil belajar kalian akan lebih baik lagi di kelas selanjutnya. Seperti itu. Kemudian, manfaatnya apa sih asesmen ini? Itu untuk memotret kualitas proses dari hasil belajar di sekolah. Apakah Siwalan 1 itu hasil belajarnya sudah bagus atau belum ya? Nah, itu nanti bisa dilihat dari situ. Walaupun kalian selama ini belajar dari rumah, selama kalian menyimak pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, pasti hasilnya akan berbeda dengan anak-anak yang tidak pernah mengerjakan tugas ataupun melihat materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang Bu Restu bilang tadi, kalau ada kekurangan maka kita cari bersama-sama, baik itu anak-anak, Bu Restu atau guru-guru, kemudian orang tua juga ikut berpartisipasi dan ikut memperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu tadi, karena semuanya berkesinambungan, ya, berhubungan. Lalu yang ketiga adalah asesmen nasional sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya. Lalu anak-anak selanjutnya adalah tingkatan. Nah, hasil klasifikasi dari AKM. Nanti setelah mengerjakan tugas seperti yang Bu Restu bilang tadi, kalian nanti mengerjakan tugasnya itu gini, seperti kalian mengerjakan soal online. Nah, soal online satu persatu kalian kerjakan. Nah, itu ada 3 stage anak-anak. 3 stage itu, yang pertama adalah stage yang mudah. Nah, mudah ini nanti semuanya itu soalnya sama, ada 10 soal. 10 soal ini nanti setelah kalian mengerjakan, bagi siswa-siswa yang nilainya bagus, atau mungkin betul semua, itu nanti masuk di stage 2-nya, dia soalnya akan lebih sulit. Nah, jadi berdasarkan soal yang pertama itu tadi. Jadi kalau misalnya dia nanti nilainya, oh yang pertama nilainya jelek, maka dia akan dapat soal yang biasa saja untuk yang stage 2. Ya. Kemudian setelah stage 2 itu nanti juga akan dikelompokkan lagi. Kalau yang taraf sulitnya itu tadi dia nilainya bagus, maka di stage 3 juga seperti itu. Nah, jangan terus seperti ini. Wah, kalau gitu tak kerjakan ngawur aja biar nanti soalnya semakin mudah. Jangan, karena apa? Karena kalau seperti itu maka nilai kalian nanti akan ya nggak bagus, sama aja gitu ya. Jadi usahakan setiap stage-nya kalian nanti mengerjakan dengan sebaik mungkin agar dapat nilai sebaik mungkin juga ya. Nanti setelah itu, setelah ketiga stage-nya tadi 30 soal itu telah selesai dikerjakan, maka akan diklasifikasikan hasilnya menjadi penguasaan dasar,
berarti dia sama seperti anak kelas 1, kelas 2. Hanya dasarnya saja yang dia bisa. Kemudian kemampuannya cakap. Nah, cakap itu berarti B, sedengan. Nah, kalau misalnya kita grade A, B, C, D ya. Nah, kemudian kalau dia kelas cakap ini sama seperti kalau kemampuan anak kelas 3 dan 4. Ya. Oh, berarti dia harusnya kalau di kelas 5 itu ya sudah kemampuannya anak kelas 5. Gimana ya? Kemudian yang ketiga adalah tingkat mahir. Nah, tingkat mahir ini berarti dia sudah bagus sekali anak-anak. Bagus sekali, ya. Nah, harapannya anak-anak nanti ketika mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal AKM ini semuanya dapat di tingkat mahir. Tapi kalaupun belum dapat di tingkat mahir, minimal berada di tingkat cakap, ya. Nah, kalau intervensi khusus ini berarti dia hampir sama dengan penguasaan dasar. Nah, jadi anak-anak untuk AKM ini dia lebih kepada penalaran, ya. Jadi bagaimana anak-anak menyikapi sebuah soal itu nanti akan berbeda-beda. Nah, tergantung bagaimana anak-anak menginterpretasikan soal tersebut. AKM sendiri nanti akan terdiri dari literasi atau membaca dan numerasi. Literasi itu nanti soalnya seperti soal bahasa Indonesia, sedangkan numerasi itu soalnya seperti soal matematika. Nah, ini Bu Restu langsung saja kepada contoh soal untuk literasi ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, terlihat ya. Hai, namaku Komodo. Apakah kamu tahu komodo? Nah, komodo adalah salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo, dan komodo itu ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo juga dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat komodo bisa sampai 200 kg. Nah, dari bacaan ini tadi, itu bisa macam-macam soalnya, anak-anak. Nah, contoh soalnya, berapa panjang gigi komodo? Nanti kalian lihat di dalam teksnya. Tadi ada panjang gigi komodo enggak ya? Berapa panjangnya? Oh, jawabannya 2,5 cm. Kemudian bisa juga ada soalnya seperti ini. Bacaan itu menceritakan tentang apa? Nah, tadi ada gambar komodo, tapi menceritakan tentang apa sih? Apakah gambaran komodo, jenis-jenis komodo, ataukah pulau komodo? Jawabannya yang mana kira-kira? Iya, jawabannya yang A, gambaran komodo. Komodonya itu bentuknya seperti apa? Kemudian giginya bagaimana, beratnya bagaimana, gitu ya. Nah, soal yang lain adalah ini. Nah, jadi selain isian dan pilihan ganda, ada juga namanya pilihan ganda kompleks. Jadi, anak-anak nanti mungkin pilihan gandanya itu kalian harus perhatikan. Dia mintanya apa? Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Ya, kalau yang benar ada dua, ya dua-duanya dicentang. Gitu ya. Kemudian bisa juga soalnya itu nanti, oh ini yang level 2. Nah, kalau level 2, ini ada kue tradisional Indonesia. Setelah ada bacaan, kemudian nanti akan ada soal. Nah, soalnya seperti ini. Nah, pilihan ganda kompleks itu bisa jadi apa nama kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula merah. Jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, mana jawaban yang benar itu yang kalian centang. Kalian boleh milih lebih dari satu. Bu, terus kalau jawabannya lebih dari satu gimana nilainya nanti? Nah, kalau jawaban dari 3 pilihan ini, jawabannya kan 2 yang benar. Jika yang benar kamu cuma 1, maka itu nanti nilainya 0. Tapi kalau benar dua-duanya, nilainya poinnya 1.
Ya, jadi nanti kalau mengerjakan perhatikan baik-baik permintaan soalnya seperti apa. Bisa juga seperti ini, nanti ada esai atau uraiannya juga kalian ketik di komputer ya. Serabi dan putu dibuat dari bahan yang sama. Mengapa rasanya berbeda? Nah, di sini kalian jelaskan karena penjelasannya apa? Kalian buat 2, 3 atau 4 kalimat. Nah, agar nilainya maksimal ya. Kemudian contoh lain lagi seperti ini. Ini untuk level 2 juga sama. Nah, ini yang level 3. Ini di sini ada bacaan tentang sepeda motor. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang sepeda motor, kalian akan diminta untuk soal seperti ini. Nah, sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas pada malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Nah, peristiwa untuk level 3 ini biasanya dia secara eksplisit. Ya, jadi tidak ada di dalam bacaan ini. Nah, kalian harus mengira-ngira, memperkirakan apakah kejadian selanjutnya ataupun kejadian sebelumnya atau akibat dari suatu tindakan dalam bacaan tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk yang literasi. Sekarang anak-anak untuk yang numerasi. Numerasi itu berarti yang matematika. Apa jenenge? Lho iku mang durung. Speaker PE. Enggak ada speaker itu. Secara umum, kalau untuk matematika itu hampir sama, maksudnya untuk mengukur kemampuan siswa, dasar-dasar dalam berhitungnya juga. Nah, nanti soal-soalnya itu meliputi bilangan. Nah, itu bisa representasi tentang suatu bilangan, cacah ataupun pecahan. Kemudian sifat urutan dari bilangan-bilangan, baik itu bilangan pecahan, itu apakah itu membandingkan, mana yang lebih besar, yang lebih kecil, seperti itu. Kemudian operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Lalu ada juga ini bangun geometri, segi 4, segi 3, segi banyak. Kemudian pengukuran, ada satuan-satuan volume, satuan panjang, satuan waktu. Lalu aljabar itu menyelesaikan persamaan sederhana, lalu mengenali pola objek, ya. Lalu ada juga untuk data. Nah, data dan ketidakpastian. Bisa jadi bentuknya diagram batang, diagram garis, diagram titik, seperti itu. Bu Restu langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soal. Bu Restu contoh soalnya nggak pakai yang ini coba. Bu Restu share yang lain. Ada soal kemarin Bu Restu punya soal. Bentar ya. Tunggu sebentar ya. Untuk literasi anak-anak ada pertanyaan enggak? Apakah mungkin masih bingung atau ragu? Secara garis besarnya untuk literasi itu sama seperti bahasa Indonesia. Kita nanti perbanyak untuk latihan soal-soal saja agar kalian semakin terbiasa untuk mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi. Sudah terlihat ya? Nah, kalau sudah terlihat, nah ini level pembelajaran numerasi. Memahami bilangan
pecah maksimal 3 angka. Nah, disajikan data seperti ini. 107, 254, 371, 245, 335. Nah, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Nah, maka anak-anak harus mencari manakah yang nilai satuannya lebih kecil dari 5. Berarti 5 termasuk tidak? Tidak ya. Maka yang lebih kecil dari 5 yang mana? 254 dan 371. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi seperti ini. Memahami pecahan satuan sederhana setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Nah, ada sebuah kue coklat yang dipotong-potong. Nah, jika Andi hanya mendapatkan sepertiga bagian dari kue yang telah dipotong, pilihan yang menggambarkan kue bagian Andi adalah, nah anak-anak disuruh milih, sepertiga dari kue yang dipotong tadi itu berapa ya? Kalau ini dipotong menjadi, kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 potong, berarti sepertiganya dari 12 berapa ya? Nah, anak-anak harus tahu sepertiga bagian dari 12 potong tadi adalah berapa? 4 bagian. Berarti yang dipilih adalah yang C. Seperti itu. Itu adalah untuk level 1. Kemudian untuk level selanjutnya itu bentar. Nah, ini ada macam-macam soalnya. Nanti akan Bu Restu kirimkan melalui Pak Yuli ya. Bagaimana saja contoh soal-soal ini. Nanti kalian bisa mempelajari. Nah, ini masih juga level 1, sama seperti itu tadi. Jadi soalnya itu lebih kepada penalaran bagaimana kalian menemukan solusi walaupun tanpa rumus ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah memahami rumusnya, pasti lebih mudah lagi. Tentunya hal-hal seperti ini kelihatannya gampang, tapi kalian harus teliti karena lebih sering anak-anak kurang teliti dan menganggap gampang, terus akhirnya salah. Sama seperti kalimat tadi, kurang dari 5. Apakah 5 termasuk? Ternyata tidak, tapi ada yang menyebutkan 5 juga termasuk. Nah, sekarang ini yang untuk level 2. Budi memegang angka 60%. Dinda memegang angka 0,7. Ade memegang angka 0,68 dan Yuda memegang angka 59. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah, nah, maka ini hubungannya dengan pecahan. Kalian tentunya sudah mempelajari tentang pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Nah, di sini ada 61% berarti 61 per 100. 0,7 berarti 70 per 100 atau 7 per 10 ya. Kemudian 0,68. Maka urutannya adalah siapa dulu? Yang paling kecil berdiri di depan. Berarti yang di depan adalah Budi, karena Budi memegang angka yang paling kecil. Budi, kemudian siapa ini? Ade, lalu Dinda, yang terakhir adalah Yuda. Maka jawabannya adalah siapa? Yang C. Seperti itu. Nah, lalu ini ada soal juga, semakin nanti tingkat kesulitannya semakin besar sesuai dengan stage-nya. Nah, anak-anak di rumah nanti setelah ini perbanyak untuk berlatih soal-soal AKM. Nah, kemarin siswa-siswa kelas 4 itu kan sudah ada yang beli buku AKM ya. Nah, yang sudah beli buku AKM nanti kalian bisa pelajari sambil dikerjakan, kan PAT-nya sudah selesai. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang bertanya atau mungkin
ayah dan bundanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Bu Enggak, Restu Bu. akhiri ya Enggak. untuk sosialisasi AKM hari ini. Nah, semoga anak-anak nanti bisa mempersiapkan AKM untuk kelas 5 dengan memperbanyak latihan soal ya selama liburan semester, liburan kenaikan kelas, kalian nanti perbanyak latihan soalnya. Kemudian ini ya, anak-anak jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dan Bu, saya tetap barusan semangat ikut walaupun masih masa itu pandemi. apa ya? Nanti kita tunggu pemberitahuan dari dinas, semoga kita bisa segera bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi AKM yang telah disampaikan oleh Bu Restu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Silakan Bu Restu tutup dengan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, saya barusan Silakan ikut boleh Zoom. diakhiri dengan menekan tombol N. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.